Sakit dadaku, ku mulai merindu. Ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku. Di malam yang semu, pejamkan mataku. Ku bayangkan tubuhmu jika di pelukanku. Sakit dadaku, ku mulai merindu. Ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku. Di malam yang semu dan ku pejamkan mataku. Ku bayangkan tubuhmu jika di pelukanku. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, memahami tren manajemen bakat. Kedua, menganalisis keterlibatan karyawan. Ketiga, mengidentifikasi kesenjangan keterampilan. Keempat, menilai dampak demografi. Kelima, mengadaptasi kompetisi bakat. Keenam, mengaplikasikan psikologi dalam manajemen. Ketujuh, memanfaatkan teknologi. Kedelapan, mengembangkan analisis sumber daya manusia. Kesembilan, memahami transparansi di tempat kerja. Halo teman-teman manajemen talenta, pada bagian ini aku akan membahas salah satu tantangan utama dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu rendahnya tingkat keterlibatan karyawan. Kalau dilihat dari data yang ada, survei dari Gallup menunjukkan bahwa hanya 13% karyawan di seluruh dunia yang benar-benar merasa terlibat dalam pekerjaannya. Yang artinya teman-teman, mayoritas karyawan mungkin hadir secara fisik, tetapi tidak sepenuhnya merasa terhubung atau terlibat secara emosional dan motivasional dengan pekerjaan mereka. Nah, kira-kira kenapa sih bisa serendah itu keterlibatan karyawan dalam suatu perusahaan? Masalah utamanya itu ada dua. Yang pertama, banyaknya perusahaan masih mengandalkan evaluasi tahunan. Dan yang kedua, perusahaan juga masih terlalu fokus terhadap angka atau target, sehingga mengakibatkan karyawan yang ada di perusahaan mulai merasa lost connection. Padahal teman-teman, keterlibatan itu bukan sekedar hanya hadir secara fisik aja, tetapi soal koneksi, motivasi, apresiasi, dan mempunyai perasaan peran penting terhadap suatu pekerjaan. Yang selanjutnya ada kesenjangan keterampilan dan kekurangan bakat. Artikel oleh Richard Dodd, Susan Lan, and Enu Madakar dari MC Kisney menyatakan bahwa pada 2020, dunia kemungkinan kekurangan 40 juta pekerja berpendidikan perguruan tinggi dan 45 juta pekerja dengan pendidikan menengah serta pelatihan kejuruan, terutama di negara-negara berkembang. Di negara maju, 95 juta pekerja mungkin tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang ada. Survei Manpower menunjukkan bahwa 38% pengusaha mengalami kesulitan mengisi lowongan pekerjaan. Namun, solusi penyebab kesenjangan keterampilan masih menjadi perdebatan. Tantangan utama adalah ketidakpastian mengenai jenis pekerjaan di masa depan, di mana keterampilan yang dimiliki di perguruan tinggi seringkali sudah tidak relevan ketika lulus. Oleh karena itu, penting bagi karyawan untuk menguasai kemampuan belajar terus-menerus dan menerapkan keterampilan baru pada skenario yang berkembang. Baik, selanjutnya yaitu perubahan demografi. Menurut laporan Robert Eilerman dan Stephanie Smith membahas perubahan demografi yang mempengaruhi pasar tenaga kerja Amerika Serikat. Selama dekade mendatang, diproyeksikan 40 juta orang akan memasuki dunia kerja, 25 juta akan keluar, dan 109 juta akan tetap bekerja. Generasi milenial menjadi kelompok terbesar dalam angkatan kerja sejak 2016, mencapai 50% pada 2020 dan diperkirakan 75% pada 2025. Generasi Z juga mulai memasuki dunia kerja dengan lebih dari 25 juta orang di Amerika Serikat. Tingkat partisipasi tenaga kerja terus menurun secara bertahap. Sementara organisasi harus beradaptasi dengan perubahan nilai, sikap, dan harapan generasi baru yang semakin cepat. Yang keempat, perubahan wajah kompetensi bakat. Di masa lalu, persaingan tenaga kerja terjadi berdasarkan keterampilan, senioritas, atau lokasi. Perusahaan hanya bersaing dengan kompetitor langsung di industri yang sama, seperti Coca-Cola dan Pepsi, atau Ford dengan Toyota. Namun, saat ini semua organisasi bersaing dengan semua industri. Coca-Cola bisa bersaing dengan Toyota dan McDonald bisa bersaing dengan Airbus dalam menarik talenta terbaik. Persaingan juga semakin global di tengah kelangkaan keterampilan dan perubahan model bisnis,
Selain itu, ekonomi pertunjukan semakin berkembang, di mana individu berbakat lebih memilih pekerjaan yang fleksibel, seperti mengemudi untuk Uber atau bekerja lepas secara daring dibandingkan pekerjaan tetap di perusahaan. Oleh karena itu, organisasi harus menyesuaikan strategi rekrutmen agar tetap kompetitif dalam menarik dan mempertahankan talenta. Yang kelima yaitu psikologi dan sosiologi. Pengalaman karyawan di masa lalu dan saat ini dipengaruhi oleh konsep-konsep tentang pembentukan tim, motivasi, kinerja, dan kesuksesan. Kini, berbagai organisasi menganggap kegiatan-kegiatan ini lebih serius karena mereka mencoba untuk benar-benar menciptakan lingkungan yang membuat orang-orang ingin datang bekerja. Dunia bisnis beralih ke ilmuwan sosial untuk membantu memahami mengapa dan bagaimana orang-orang bekerja. Menurut Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat, psikologi organisasi industri adalah salah satu profesi yang paling cepat berkembang. Para ilmuwan ini mempengaruhi cara kita merekrut dan mempekerjakan orang, mendesain kantor, memimpin dan mengelola, dan bahkan membangun dan menjalankan departemen SDM kita. Selanjutnya ada akselerasi teknologi. Jadi akselerasi teknologi telah memungkinkan kita bekerja di mana saja dan kapan saja melalui perangkat seluler dan konektivitas global. Konferensi video dan jejaring sosial internal memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi tanpa batas. Platform sesuai permintaan seperti Catalent, Upwork, dan Kaggle memungkinkan organisasi mengakses talenta terbaik secara fleksibel. Big Data dan Analitik memberikan wawasan baru terkait produktivitas dan keterlibatan kerja, sementara robot dan otomatisasi mulai menggantikan banyak pekerjaan, memicu diskusi tentang pendapat dasar universal atau UB sebagai solusi bagi pengangguran akibat teknologi. Internet, AI, realitas virtual, dan augmented reality terus meningkatkan produktivitas serta menciptakan cara kerja baru. Meskipun juga menghilangkan beberapa jenis pekerjaan lama, namun sebelum adopsi teknologi dalam skala besar, berbagai aspek harus dipertimbangkan menggunakan kerangka Stifel, seperti sosial, teknologi, ekonomi, lingkungan, politik, hukum, dan etika. Contohnya adalah kendaraan otonom, memerlukan pertimbangan asuransi, infrastruktur, regulasi, serta etika dalam pengambilan keputusan saat menghadapi situasi darurat. Mengenai analisis SDM, kita semua sepakat bahwa sumber daya manusia merupakan aset strategis perusahaan yang tidak bisa ditiru oleh pesaing. Produk bisa disalin, teknologi bisa dibeli, tetapi manusia dengan nilai, karakter, dan budaya kerjanya tidak dapat digantikan begitu saja. Inilah yang membuat SDM menjadi keunggulan kompetitif utama dalam jangka waktu yang lama. Namun, untuk mengelola sumber daya manusia secara efektif, kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan intuisi. Di era digital, pendekatan berbasis data menjadi sangat penting. Dengan data, kita bisa mengambil keputusan yang lebih tepat seperti dalam hal rekrutmen, pengembangan, hingga retensi karyawan. Data membantu kita melihat tren, memprediksi masalah, dan merancang solusi yang lebih akurat. Sayangnya, masih banyak perusahaan yang sudah punya data SDM, tapi belum berhasil mengelolanya secara optimal karena sistem yang belum terintegrasi. Data tersebut di berbagai platform absensi, payroll, penilaian kinerja tanpa koneksi yang menyatu. Padahal jika data ini digabungkan dalam satu sistem seperti Human Resource Information System, perusahaan bisa mendapatkan insight yang berharga secara real time dan mendukung pengembangan keputusan yang strategis. Jadi, melalui analisis SDM yang tepat berbasis data dan sistem terintegrasi, perusahaan dapat memaksimalkan potensi manusia sebagai pendorong utama keberhasilan bisnis. Selain pentingnya integrasi data, kita juga perlu memahami bagaimana pemanfaatan data karyawan bisa memberikan dampak besar dalam strategi sumber daya manusia. Data seperti gaji, masa kerja, tingkat kepuasan, hingga penilaian kinerja, jika dianalisis dengan benar, dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih adil, akurat, dan terukur. Misalnya, kita bisa mengetahui siapa yang berisiko resign, siapa yang butuh pengembangan, atau bahkan siapa yang layak dipromosikan. Contoh konkret yang dapat kita lihat ada pada Amazon. Mereka menggunakan data dan algoritma untuk menyesuaikan tampilan halaman beranda setiap pengunjung secara real time agar lebih relevan, dan pendekatan serupa juga bisa diterapkan dalam dunia SDM, misalnya dalam menyusun program pelatihan yang spesifik sesuai kebutuhan. Dan disinilah peran teknologi menjadi sangat penting, karena tanpa dukungan sistem yang mumpuni, analisis data sumber daya manusia hanya akan menjadi tumpukan informasi tanpa makna.
Yang kedelapan yaitu transparansi. Dahulu, perusahaan besar bisa memperlakukan karyawan sesuka hati mereka karena mereka memiliki kekuatan merek dan uang yang bisa menarik bakat terbaik. Namun, sekarang situasinya berbeda. Karyawan kini memiliki suara dan transparansi yang lebih besar. Berkat situs seperti Glassdoor yang membagikan informasi tentang gaji, tunjangan, budaya perusahaan, dan juga proses wawancara. Perusahaan tidak bisa lagi bergantung hanya pada nama besar mereka untuk menarik talenta, tetapi mereka juga harus bekerja lebih keras untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan menawarkan fleksibilitas agar bisa bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Adapun kesimpulan pada materi kita kali ini adalah pentingnya adaptasi terhadap tren yang mempengaruhi pengalaman karyawan. Organisasi harus fokus pada meningkatkan keterlibatan, mengatasi kesenjangan keterampilan, dan beradaptasi dengan perubahan demografi. Persaingan global dan kemajuan teknologi mengharuskan pendekatan baru dalam pengelolaan sumber daya manusia. Penerapan psikologi dan analisis data dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang positif dan transparan. Dengan memahami faktor-faktor ini, organisasi dapat menarik dan mempertahankan talenta yang berharga.